Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pagi ini kita melanjutkan dari sesi sebelumnya yang pada sesi sebelumnya itu membahas terkait motivasi karyawan. Nah, pada minggu ini rekan-rekan semuanya akan membahas kelanjutan dari minggu lalu yaitu terkait dengan kepemimpinan dalam berorganisasi. Oke, saya coba langsung share screen. Oke. Nah, ini adalah tema dalam minggu ke-12 ini kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia yang mana temanya adalah kepemimpinan dalam berorganisasi. Flashback dulu ini untuk pengertian dan organisasi dan kepemimpinan. Bahwa di sini organisasi ini merupakan sebuah tool, sebuah alat dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan tertentu. Nah, jadi dalam organisasi itu nggak mungkin hanya berdiri satu orang saja. Jadi minimal itu ada dua ataupun lebih, yang mana memang tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah bagaimana mencapai tujuan tertentu. Misal, kalau di kelas, bagaimana sih agar kelas itu bisa optimal, maka perlu dibentuk adanya sebuah organisasi. Ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara, maupun yang lainnya. Nah, dengan adanya organisasi ini diharapkan bisa mengoptimalkan dalam ranah operasional di lingkungan kelas itu sendiri. Begitu juga kalau kaitannya lebih luas lagi, misalnya di ranah BEM. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan dari ranah kreativitas mahasiswa. Lebih luas lagi, misalnya di ranah perusahaan. Berarti memang untuk apa? Untuk mendapatkan profit yang optimal. Jadi perlu adanya pembentukan organisasi tersebut. Nah, itu adalah bahwa organisasi ini adalah alatnya dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang. Sekali lagi, poinnya adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya, dalam organisasi tak lepas dari adanya seorang pemimpin. Bahwa kepemimpinan di sini adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Nah, jadi memang dalam organisasi ini sekali lagi tak lepas dari adanya kepemimpinan. Ya, agar apa? Agar bisa mempengaruhi baik dari ranah partnernya, baik dari ranah bawahannya, maupun sesama teman-teman dalam partner di lingkungan organisasi itu sendiri. Oke ya, lanjut ke poin selanjutnya, bahwa ada dua penting dalam kepemimpinan. Yang pertama ini adalah bahwa kepemimpinan ini sangat berkaitan erat dengan hal mempengaruhi. Tentu. Karena apa? Karena dalam kepemimpinan ini pasti akan memberikan instruksi kepada bawahannya, kepada rekan kerjanya, maupun kepada mitra-mitra dari lingkungan organisasi itu sendiri. Jika tidak bisa mempengaruhinya, tentu dalam hal instruksi ya kemungkinan besar jarang akan dilaksanakan. Nah, jadi salah satu poin penting dalam kepemimpinan itu adalah bagaimana mempengaruhi. Salah satunya adalah mempengaruhi dari ranah karyawan atau dari ranah bawahannya itu sendiri. Dan poin yang kedua di sini adalah bahwa kepemimpinan adalah bagaimana mempengaruhi orang lain tanpa paksaan. Nah, ini yang memang masih sulit ya, karena di beberapa case kondisinya bahwa kepemimpinan itu seringkali masih menggunakan tanda kutip paksaan, karena adanya sebuah perbedaan pendapat. Ya memang dalam hal organisasi ataupun hal-hal lain tentu ketika dipertemukan dua atau lebih orang pasti banyak yang namanya perbedaan pendapat. Nah, dari perbedaan pendapat ini, ya ini gimana caranya biar bisa menemukan formula atau win-win solution-nya. Jadi tidak ada paksaan kaitannya dengan instruksi baik dari ranah dosen, dari ranah pimpinan, maupun dari ranah teman-teman yang lain dalam sebuah organisasi. Nah, itu adalah dua poin penting dari ranah kepemimpinan. Poin pertama ini adalah
kaitannya dengan hal mempengaruhi. Poin yang kedua adalah kaitannya dengan bagaimana mempengaruhi tanpa paksaan. Oke ya. Ini oke. Selanjutnya ini adalah kaitannya dengan karakteristik seorang pemimpin, di mana ada 3 poin secara garis besar, di mana yang pertama ini adalah seorang yang belajar seumur hidup. Nah, yang namanya pemimpin ini tidak hanya dalam organisasi sebenarnya, baik dalam ranah keluarga, dalam ranah perguruan tinggi, terus di kelas, di perusahaan, dimanapun pasti akan belajar seumur hidup. Karena apa? Karena semakin berkembang, semakin modern, pasti kan dalam hal belajar berbeda-beda. Zaman dulu sama zaman sekarang pasti jauh berbeda. Pemimpin zaman dulu sama pemimpin zaman sekarang pasti juga berbeda. Bagaimana menyesuaikan dengan karakter generasi milenial, sambil contoh seperti itu, pasti akan berbeda sama generasi baby boomer. Nah, tinggal bagaimana pemimpin tersebut bisa menyesuaikan atau bisa mempelajari karakteristik dari bawahnya, salah satunya dari generasi milenial. Nah, tentu harus belajar yang mana yang sebelumnya tidak pernah dilaksanakan atau tidak pernah dilakukan oleh pemimpin tersebut. Nah, makanya dalam hal ini pemimpin harus belajar seumur hidup. Tidak hanya belajar pas zamannya atau sesuai dengan keinginan kita. Sekali lagi, zamannya kita sama zamannya bawahan kita pasti akan berbeda zaman. Ketika berbeda zaman, otomatis cara memberikan instruksi, cara memberikan formula, cara menanganinya itu pasti berbeda-beda. Sambil contoh yang simpel saja, misalnya gini, kerana yang lebih kecil, misalnya kerana di perguruan tinggi, di kampus misalnya. Waktu zamannya saya dulu kuliah sama zaman kalian kuliah pasti sangat berbeda jauh. Misalnya kayak zaman Zoom seperti inilah. Ketika kondisi lagi pandemi, pasti kan gimana caranya seorang pengajar itu harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bagaimana mempelajari teknologi melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui e-kampus, maupun hal-hal lain yang ada kaitannya dengan teknologi. Waktu zaman saya dulu nggak ada seperti ini. Dulu kan zamannya masih manual, masih tatap muka, masih menggunakan SMS. Nah, masih belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada yang namanya Google Meet. Jadi semakin ke sini semuanya memang memerlukan atau perlu untuk belajar seumur hidup. Oke ya. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Dalam hal ini apa? Bahwa pemimpin itu tidak hanya sekedar menginstruksikan, tetapi juga bagaimana dia melayani. Makanya sering dalam tipe seorang pemimpin yang paling dominan, bukan dominan sih ya, yang paling disukai oleh karyawannya maupun rekan-rekan kerja yang lain adalah bagaimana kepemimpinan yang melayani. Bukan hanya sekali lagi, bukan hanya memberikan instruksi, tapi bagaimana dia juga memberikan pelayanan terhadap bawahannya. Jadi ketika misalnya memberikan instruksi, juga memberikan kira-kira instruksinya bagaimana, lebih terbuka, banyak diskusi satu sama lain, dan tidak ada gap. Kalaupun ada gap itu lebih ke ranah atasan bawahan. Tapi ketika di luar itu bisa saling memberikan sumbangsih, saling memberikan ide, memberikan pendapat, dan ya intinya lebih ke ranah lebih terbuka satu sama lain. Dan yang selanjutnya ini adalah terkait karakteristik seorang pemimpin adalah bagaimana membawa energi yang positif. Tentu bahwa seorang pemimpin ketika sudah dikasih amanah, dikasih tanggung jawab menjadi seorang pemimpin, nggak mungkin kalau kondisinya memberikan energi yang negatif. Kenapa? Kalau sudah memberikan energi yang negatif, tentu bawahnya akan malas dalam bekerja. Ketika sudah malas dalam bekerja, ya tentu kondisinya di sini adalah bawahan ya tidak bisa optimal dalam bekerja, yang mana berakibat ke profit dari perusahaan itu sendiri.
Oke, jadi buat rekan-rekan semuanya, jika nanti rekan-rekan dikasih amanah untuk menjadi seorang pemimpin dalam hal ini, misalnya nih di ranah kelas, ya ini adalah salah satu latihan paling simpel ketika melakukan organisasi. Karena apa? Kalau kalian belum terbiasa dalam hal berorganisasi, tentu nanti kalian akan lebih ke ranah bingung dalam hal menyelesaikan masalah. Karena sekali lagi karakteristik setiap orang akan berbeda-beda dan tidak semuanya mempunyai pendapat yang sama dengan apa yang kita inginkan. Jadi bagaimana menyelesaikan dari berbagai pendapat agar menemukan yang namanya win-win solution-nya. Oke, lanjut di sini terkait fungsi pemimpin dalam berorganisasi. Yang pertama ini adalah pengambilan keputusan. Tentu bahwa seorang pemimpin salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu nggak semudah yang dibayangkan. Karena apa? Karena dampaknya itu akan sangat panjang. Karena salah satunya adalah kaitannya dengan hak dari si karyawan, terus profit perusahaan, maupun hal-hal lain yang kaitannya dengan tujuan dari organisasi itu sendiri. Jadi dalam hal ini buat rekan-rekan semuanya, ketika rekan-rekan dikasih amanah menjadi seorang pemimpin harus lebih wise dalam mengambil keputusan. Oke ya, karena sekali lagi tidak hanya mengambil keputusan sepihak, tetapi juga dilihat juga dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Misalnya nih, kayak ketua kelas di lingkungan kelas lah yang lebih kecil. Oh, mengambil keputusan kalau misalnya setiap hari Sabtu ada kumpul di kelas. Itu kan juga kondisinya kalau hanya diambil dari satu pihak dari ketua kelas, tentu yang lain akan protes. Nah, begitu juga kalau dari ranah organisasi, itu memang sebaiknya dalam hal ini perlu adanya diskusi satu sama lain agar bisa kondisinya menemukan win-win solution-nya. Oke, selanjutnya ini adalah poin kedua dari fungsi pemimpin dalam organisasi adalah menetapkan sasaran dan penyusunan kebijakan. Tentu bahwa di sini selain mengambil keputusan adalah bagaimana menetapkan sasaran dan menyusun kebijakan. Oh, kebijakannya apa saja agar bisa dalam hal ini operasional lebih bisa optimal lagi dan dari karyawan juga lebih senang dalam bekerja. Ya, tentu memang di satu sisi dalam hal pengambilan keputusan itu ada plus minusnya. Enggak semuanya pasti senang, tapi bagaimana meminimalisir. Yang namanya pendapat setiap pemimpin atau setiap bawahan pasti berbeda-beda satu sama lain. Tapi sekali lagi tinggal bagaimana menemukan win-win solution-nya dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang enggak diinginkan. Oke ya, untuk poin yang ketiga di sini adalah bagaimana mengorganisasikan dan menempatkan pekerja. Oh, di sini bagaimana menciptakan agar organisasi tersebut lebih bisa optimal dan bagaimana memplot dari si pekerja. Ketika si pekerja atau karyawan tersebut kondisinya optimal atau bagus, ya tidak salah kalau dia naik ke jenjang berikutnya. Kalau ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kenapa ini nggak target kok di line B bisa target, itu juga perlu dipertanyakan kembali. Makanya dalam hal ini karyawan juga harus lebih terbuka satu sama lain dengan baik antara pemimpin maupun dengan bawahannya. Karena apa? Yang namanya di lapangan itu kan yang tahu bawahan, yang tahu orang lapangan. Tidak semua yang di lapangan itu diketahui sama pemimpin. Jadi memang perlu adanya diskusi satu sama lain. Oke, selanjutnya di sini adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal antara bawahan dan atasan maupun secara horizontal. Jadi dalam dunia bisnis yang namanya relasi, yang namanya teamwork itu sangat-sangat penting sekali. Karena kita nggak bisa bekerja secara sendiri. Sekali lagi bahwa dalam organisasi ini semuanya membutuhkan satu sama lain karena satu circle.
ketika salah satu pihak kondisinya tidak bisa bekerja dengan optimal, otomatis nanti akan juga berdampak ke proses-proses selanjutnya. Nah, jadi buat rekan-rekan semuanya, sebisa mungkin sebenarnya ini bukan hanya di ranah pemimpin, tetapi di ranah bawahan pun juga harus bisa berkoordinasi sama bawahan maupun bawahan atasan maupun antar departemen, karena nggak mungkin kan kita juga bekerja hanya dari satu sisi saja. Oke, poin yang selanjutnya di sini adalah memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Tentu ini adalah bagaimana pemimpin ini mengawasi dalam hal ini kaitannya dengan operasional. Jadi buat rekan-rekan semuanya di sini ketika ada atasan berkeliling ya itu memang salah satu tugasnya. Jadi nggak perlu khawatir, mereka hanya melihat bagaimana proses yang ada di lapangan dan bagaimana kinerjanya dari setiap karyawan. Jadi gimana sih kok plan ini bisa baik, plan ini kok kurang baik, kan ini bisa menjadi suatu bahan diskusi untuk mengambil sebuah keputusan apakah perlu di rolling atau perlu ada hal-hal lain. Sekali lagi, dalam hal ini pemimpin itu nggak mudah dalam pengambilan keputusan, makanya perlu juga terjun ke lapangan, tidak hanya ngelihat data tapi juga melihat yang ada di lapangan itu sendiri. Oke, selanjutnya kaitannya dengan kriteria pemimpin. Di sini ada beberapa poin, ada pengaruh, ada kekuasaan, wewenang maupun pengikut. Tentu bahwa dalam hal ini pemimpin itu harus bisa mempengaruhi dari ke bawahannya. Nggak mungkin kalau tidak mempengaruhi, kondisinya tidak bisa memberikan instruksi ke bawahannya. Begitu juga kaitannya dengan kekuasaan, tetapi perlu diingat buat rekan-rekan semuanya, kaitannya dengan kekuasaan di sini kondisinya ya jangan disalahgunakan, jangan disalahartikan kekuasaan ini hanya untuk kepentingan sendiri. Karena apa? Karena jika itu disalahgunakan, ya nanti akan berdampak panjang. Sekali lagi, jabatan itu tidak berkepanjangan, bisa jadi nanti gara-gara rekan-rekan semuanya menyalahgunakan kekuasaan, justru nanti yang sudah jadi pemimpin bisa di downgrade dan yang dari bawahan bisa naik ke posisi pemimpin. Jadi buat rekan-rekan harus bagaimana bisa mempertahankan. Nah, solusinya adalah bagaimana menggunakan kekuasaan itu lebih bisa optimal lagi. Oke, selanjutnya ini juga kaitannya dengan pemenang maupun pengikut. Nah, jadi buat rekan-rekan semuanya juga pastikan ketika sudah menjadi pemimpin pasti banyak pengikutnya. Nah, jadi dalam hal ini harus bisa harus bisa lebih mempertanggungjawabkan akan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Oke, buat rekan-rekan semuanya nih, setelah tadi sekitar 15 menit diskusi kaitannya dengan kepemimpinan, di sini nih buat rekan-rekan semuanya, kira-kira lebih cenderung tertarik menjadi seorang staf atau menjadi seorang pemimpin buat rekan-rekan semuanya? Dea gimana? Boleh dibuka dulu, Dea? Pemimpin sih, Pak. Oke. Kira-kira nih, Dea, kira-kira langkah apa nih yang dia sudah lakukan di kelas? Sudah jadi anggota organisasi atau di BEM? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Kalau Mas Kilmi gimana nih? Kalau saya step by step, Pak. Jadi staff dulu baru jadi pemimpin. Oh gitu ya? Gambarannya gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas Kilmi, apa alasannya Mas Kilmi kok lebih cenderung ke ranah staff dulu, nggak mau langsung jadi seorang pemimpin? Biar bisa lihat dulu sih, Pak,
cara jadi staffnya gimana, nanti baru kedepannya baru jadi pemimpin gitu. Oh gitu. Oke ya, oke, nggak masalah. Saya coba satu lagi nih. Saya coba satu lagi ke Mas Gilang. Oke. Mas Gilang, gimana tanggapan Mas Gilang? Kenapa Pak? Mas Gilang lebih cenderung lebih milih kerana staff dulu atau mau jadi langsung jadi seorang pemimpin? Jadi staff dulu, terus berguna buat masyarakat, baru jadi pemimpin. Oke, nggak masalah. Jadi gini, dalam organisasi, sepengalaman saya memang ada namanya rekrutmen dengan namanya program MT, Management Train. Nah, jadi kalau untuk lulusan baru atau baru lulus, artinya kalian belum punya pengalaman, rekan-rekan semuanya bisa menjadi seorang pemimpin kalau seandainya memang rekan-rekan langsung pengen kayak sistem fast track, kayak sistem percepatan. Tetapi memang kondisinya di sini adalah lebih banyak saingannya, lebih banyak karena saingannya se-Indonesia. Jadi kalau dari rekan-rekan semuanya dari 13 orang ini, yang kondisinya rekan-rekan semuanya ada yang pengen langsung menjadi seorang pemimpin dalam sebuah departemen atau dalam sebuah organisasi, itu bisa. Nah, tapi memang melalui proses yang kondisinya adalah melalui program MT. Yang mana hampir semua perusahaan itu kondisinya sudah membuka untuk program-program tersebut. Tetapi perlu diingat juga buat rekan-rekan semuanya, ketika sudah memilih untuk program tersebut, jadi rekan-rekan semuanya harus sudah dari sejak awal. Nah, sejak awal apa? Sejak awal itu kondisinya menyiapkan segala sesuatunya. Misalnya di kelas itu aktif, tidak hanya untuk hanya tinggal diam, tapi juga kalian bukan yang aktif itu bukan hanya ketua kelas sebenarnya. Kalau misalnya kalian jadi sekretaris, jadi bendahara, ataupun jadi petugas yang lain nggak masalah. Atau kalian juga mencoba mendaftarkan diri di BEM kampus itu lebih bagus lagi. Walaupun memang saat ini kondisi lagi pandemi, saya kira nggak masalah kalian mencoba untuk berorganisasi secara online, saya kira juga masih bisa. Karena apa? Sekali lagi, hal simpel misalnya. Saya ambil contoh begini. Contohnya adalah, misalnya kan di sini ada 13 orang. Misalnya Mas Kilmi jadi leadernya, jadi pemimpin dalam ini anggap adalah organisasi. Kalau misalnya Mas Kilmi belum terbiasa menanganin karakteristik setiap orang, baik di kelas maupun di lingkungan kampus, misalnya di BEM, kalau sudah terjun di lapangan akan bingung karena sama sekali belum pernah punya pengalaman. Nah, tetapi kalau rekan-rekan dari awal sudah punya pengalaman, bagaimana sih menempatkan karakteristik orang yang introvert, orang yang extrovert, orang yang dari, mohon maaf, ini bukan bahas ras ya, dari daerah Jawa, dari daerah Medan, dari daerah Bali, itu punya formula berbeda-beda. Nggak bisa semuanya itu disamaratakan. Ada treatment-treatment tertentu agar bisa menyesuaikan dengan karakter dan budaya masing-masing. Nah, makanya buat rekan-rekan semuanya, mumpung ini masih ya kondisinya masih semester awal, kalau rekan-rekan ada waktu luang, saya sarankan buat rekan-rekan semuanya untuk lebih bisa aktif baik di ranah lingkungan kelas maupun di lingkungan organisasi. Sekali lagi, ini akan ada banyak manfaatnya. Karena ketika organisasi meng-hire kalian ketika wawancara dan belum punya pengalaman kerja, pasti yang dilihat utama adalah organisasi. IPK penting, tapi paling penting adalah organisasi. Itu adalah poin utamanya. Sekali lagi, yang namanya pengalaman itu kan memang ya sesuatu yang berharga. Nah, jadi buat rekan-rekan semuanya, saya harapkan di sini bisa lebih aktif lagi. Ya mudah-mudahan ketika besok sudah pandemi berakhir, kita bisa lebih aktif lagi di kampus agar bisa kondisinya lebih bisa membaur satu sama lain.
Karena memang saya akuin kalau kondisi seperti ini memang masih agak susah, ya mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya lebih bisa optimal lagi. Oke, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Di sini, oke, ini sebenarnya ada banyak tipe kepemimpinan dalam organisasi, tapi di sini saya mencoba menggarisbawahi ada 4 poin yang saya coba rangkum, walaupun dalam prakteknya di lapangan itu sangat bervariasi sekali. Misalnya di sini ada tipe kepemimpinan karismatis, ada paternalistis, ada autokratis, maupun ada demokratis. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama, itu adalah tipe kepemimpinan karismatis. Di mana biasanya kalau yang punya tipe kepemimpinan karismatis ini adalah dia punya energi, punya daya tarik tersendiri, punya wibawa untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi setiap gerak-geriknya dia, setiap kondisi keputusannya itu semuanya bawahan lebih bisa tanda kutip nurut, karena ya sekali lagi punya daya tarik tersendiri. Tapi sekali lagi ini pun bisa dipelajari. Nah, makanya buat rekan-rekan semuanya, kalau kita memerlukan atau kita menginginkan menjadi seorang pemimpin yang karismatis, ya perlu banyak latihan, berorganisasi dengan teman-teman yang lain, dengan dosen, dengan masyarakat, agar apa? Agar lebih bisa luas lagi dalam hal ini menjadi seorang pemimpin yang lebih karismatis. Selanjutnya ini adalah tipe kepemimpinan yang paternalistis. Nah, ini adalah tipe kepemimpinan yang kebapaan, yang menganggap bahwa bawahan atau karyawan ini adalah kayak layaknya anaknya sendiri. Jadi tipe orang yang mengayomi, yang seolah-olah ya bawahannya ini ya memang perlu banget untuk diajarin layaknya kayak anaknya sendiri. Nah, ini ya sekali lagi semua pasti ada plus minusnya. Minusnya apa? Misalnya, minusnya adalah ya semua keputusan itu diambil sama atasannya tanpa memberikan kesempatan kepada bawahan untuk memberikan ide-ide atau masukan karena dianggap hanya sebagai tanda kutip anak. Selanjutnya ini ada tipe kepemimpinan yang autokratis, yaitu tipe kepemimpinan yang otoriter, tipe kepemimpinan yang maunya menang sendiri, maunya ya dikuasai oleh diri sendiri, yang mana seringkali ini bawahan itu ya lebih cenderung lebih kurang menyukai, tetapi di beberapa case memang diperlukan. Misalnya kayak di lingkungan angkatan atau di lingkungan militer ya memang itu perlu gitu kan. Makanya memang tidak semuanya bisa diterapkan di semua tempat. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik belum tentu bisa diterapkan di segala tempat. Jadi memang menyesuaikan dengan segmentasinya maupun dari kondisi culture dari organisasi tersebut. Selanjutnya di sini adalah tipe kepemimpinan yang demokratis. Oke, tipe kepemimpinan demokratis ini lebih ke ranah yang lebih terbuka, lebih membaur, atasan bawahan kondisinya lebih bisa ketika mengambil keputusan saling memberikan masukan, memberikan ide, mereview kembali kira-kira seperti apa sih kebijakannya, jadi lebih terbuka satu sama lain. Ya, silakan rekan-rekan lebih suka tipe-tipe yang seperti apa. Memang sekali lagi sesuatu yang bagus tidak selamanya bisa diterapkan di semua tempat. Sambil itu juga kayak di kampus misalnya. Bisa jadi kampus yang bagus belum tentu bisa sistemnya diterapkan di kampus kita misalnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi memang masih tergantung dari culture organisasi tersebut. Oke, sampai sini sebelum saya lanjut ada yang mau didiskusikan dulu? Saya Pak. Oke, Mas Faras. Mas Faras ini lagi sambil kerja ini? Enggak, lagi nemenin Mama. Oke. Gimana Mas Faras? Kan tadi katanya kalau ada tipe pemimpin yang karismatis. Terus
kata Bapak bisa dipelajari. Itu dipelajarinya gimana, Pak? Oke. Oke. Yang pertama gini. Sepertinya Mas Faras, oke, sebelumnya terima kasih Mas Faras. Mungkin tertarik ya Mas Faras ya kaitannya dengan ini yang namanya wibawa, yang namanya energik itu kondisinya memang kan semua menginginkan, nggak mungkin menyukai pemimpin yang kondisinya ya salah satunya adalah mohon maaf misalnya contoh sering ngalamun, terus tidak konsisten ataupun hal-hal yang lain. Nah, jadi kita mulai dari misalnya gerak tubuh. Gerak tubuh itu kalau seandainya memang ketika dalam rapat misalnya itu kondisinya adalah ya pasti tegap, nggak mungkin ngantukan atau loyo atau hal-hal kondisinya yang tidak mencerminkan menjadi seorang pemimpin. Itu poin pertama. Yang itu gerak tubuh. Yang kedua ini adalah masalah suara. Ketika bahas suara itu adalah yang meyakinkan. Kondisinya adalah ketika kalian memberikan ide, memberikan masukan, memberikan instruksi kepada bawahan, tentu itu harus yang meyakinkan, memang benar. Jadi kalau kalian kondisinya kurang meyakinkan, ya pasti bawahan juga tidak akan kondisinya menjalankan dengan baik. Nah, itu adalah salah satu beberapa poin lah ya, beberapa poin mulai dari gerak tubuh, terus mulai dari suara, terus yang selanjutnya ini adalah bagaimana menghargai pendapat atau bisa mendengarkan dari bawahan atau karyawan yang lain. Seringkali yang namanya seorang pemimpin itu hanya maunya didengarkan tanpa mau mendengarkan dari bawahan. Itu hal yang simpel, yang receh, tapi ketika itu tidak dipraktekkan, pasti itu kondisinya akan sangat berdampak panjang. Karena yang namanya orang itu kalau sedang bercerita, sampai contoh kayak misalnya Mas Farah sama Mbak Dea lah, curhat gitu ya sama teman-teman yang lain gitu. Pastikan mereka maunya pertama itu adalah minimal didengarkan dulu. Nggak perlu masalah itu nanti minta saran, itu nomor 2. Pertama itu adalah mendengarkan dulu. Mau mendengarkan. Sekali lagi mendengarkan pun itu kondisinya ya memang fokus, tidak hanya untuk sambilan. Beda orang yang mendengarkan fokus sama orang yang hanya sekilas saja. Itu dimulai dari hal-hal simpel untuk ranah kalian misalnya menjadi seorang mahasiswa. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Makanya kayak misalnya nih ketika ada pengajar yang kondisinya menjelaskan, ini saya salut loh kayak Mas Faras di jalanan lagi macet ya, karena walaupun PPKM kondisinya tapi jalanan semuanya sudah macet ya hari ini Jakarta. Oke, jadi tapi Mas Faras ternyata bisa mendengarkan saya lebih kepelus buat Mas Faras loh. Nah, jadi itu adalah salah satu beberapa lah langkah yang perlu dilakukan. Kalau seandainya rekan-rekan pengen lebih bisa memperdalam, biasanya memang ada beberapa pelatihan kaitannya dengan misalnya charismatic body language misalnya. Itu ada beberapa pelatihan karena yang namanya menjadi seorang pemimpin kan maunya berkepanjangan, artinya bisa terus-terusan. Tapi kalau seandainya ada yang karyawan yang lebih mumpuni lagi, ya otomatis kan bisa digantikan. Karena apa? Yang namanya jabatan itu kan ada masa periodenya. Nah, jadi buat rekan-rekan mungkin lebih cepat mendapatkan, tapi yang susah adalah bagaimana mempertahankan. Itu yang susah. Nah, jadi sebenarnya saat ini bukan promosi, ada beberapa sudah ada pelatihan, makanya beberapa leader, supervisor ke atas sudah banyak dikasih pelatihan sama bosnya agar apa? Agar lebih bisa mumpuni lagi. Nah, memang yang namanya kadang memang ada beberapa orang yang dari kecil sudah bawaan. Tipe-tipe orang yang berwibawa, tipe-tipe orang yang menjadi ketua kelas, tipe-tipe orang yang menjadi pemimpin dari zaman SD, SMP, SMA semua jadi ketua, bahkan jadi ketua OSIS. Emang sudah bisa jadi dididik atau sudah passionnya. Tapi ketika kalian memang mohon maaf, setiap orang kan dikasih
sesuatu yang berbeda-beda. Nah, ketika kalian belum punya daya tarik dari tanda kutip dari lahir atau dari bawaan, kalian bisa melatih dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Mulai dari bagaimana ketika kalian di ranah rapat atau di ranah kelas, bagaimana lebih siap dalam hal ini mulai dari tubuh. Kalau di kelas kan biasanya tidak loyo seperti ini, lebih ke ranah lebih tegap. Terus yang kedua, bagaimana mendengarkan satu sama lain. Terus juga ketika kalian memberikan instruksi atau memberikan pendapat, itu kondisinya adalah lebih meyakinkan. Suaranya itu tidak terlalu kecil tapi tidak terlalu besar. Dibikin ada intonasi yang pas. Karena intonasi pun itu juga sangat mempengaruhi. Bisa jadi, mohon maaf, misalnya yang tipe orang dari Medan, itu pasti akan beda jauh sama tipe orang dari Solo. Nah, jadi harus bisa lebih mengatur dari intonasi. Sekali lagi itu memang tidak dipelajari ya dalam teori, tapi itu dampaknya ternyata sangat panjang sekali. Nah, itu yang mungkin solusi yang paling simpel, Mas Faras, kaitannya dengan kalau masih di ranah mahasiswa, tapi kalau Mas Faras maupun teman-teman yang lain sudah berorganisasi di dunia kerja, Mas Faras maupun teman-teman yang lain bisalah untuk misalnya ikut pelatihan-pelatihan kaitannya dengan bagaimana meng-create charismatic body language maupun karismatik masalah suara maupun hal lain itu ada. Tapi kalau seandainya belum, is okay, nggak masalah. Dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang simple, tapi itu dampaknya sangat panjang sekali. Mulai dari satu, mendengarkan. Itu saya akuin satu kalimat yang simple, tapi untuk dilaksanakan itu akan sangat susah. Iya apa iya? Mas Kilmi gimana? Mas Kilmi lebih suka kalau curhat sama temennya gimana ini? Gimana ya? Ya curhat aja Pak, biasa. Kita didengerin gitu. Oke, kalau temennya nggak dengerin gimana? Ya pasti kesel lah Pak. Nah, itu mulai dari hal-hal yang seperti itu kan, hal-hal yang simple. Nah, makanya buat rekan-rekan semuanya mulai membiasakan diri dari hal yang receh, simple, tapi ternyata dampaknya itu berkepanjangan. Itu Mas Faras sekilas kaitannya dengan kalau diimplementasikan di ranah mahasiswa, tapi kalau nanti di ranah organisasi sudah di dunia kerja pasti akan berbeda lagi, punya cakupan yang lebih luas. Tapi menurut pandangan saya mencoba melakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Nanti kalau hal yang simple sudah dikerjakan, baru berdampak ke yang lebih besar. Tapi kalau seandainya misalnya di sini kayak misalnya Mas Reza atau Mbak Dea pengen langsung menjadi pemimpin, oke, berarti mulailah dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu itu sudah dikerjakan. Jadi ketika nanti sudah di hire menjadi MT, itu kalian sudah bisa siap. Karena apa? Kalau kalian sudah dikasih amanah menjadi seorang pemimpin, tiba-tiba kalian nggak siap, ya kalian sudah nggak dipercaya lagi. Nanti akan dikasihkan ke teman-teman yang lain. Karena apa? Sekali lagi, kepercayaan atau trust itu sangat berharga sekali. Ya, jadi kadangkala skill itu masih kalah dengan trust. Nah, makanya bagaimana kalian itu menciptakan trust itu sejak dini. Oke, bagaimana tanggapan Mas Faras sejauh ini? Oke, teman-teman yang lain gimana? Oke, kalau nggak ada, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Oke, sehat-sehat semuanya ya buat rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Karena memang kondisinya masih pandemi, jadi kita harus lebih bisa mawas diri, jaga diri masing-masing karena saat ini susah untuk menghindari, jadi solusinya adalah bagaimana menjaga imun kita agar lebih bisa optimal lagi. Oke ya, saya akhiri untuk pertemuan minggu ini. Untuk sesi berikutnya
kaitannya dengan pengendalian. Oke, buat rekan-rekan semuanya, silakan jangan lupa untuk mengerjakan forum dan kuisnya ya pada minggu ini, karena ini sebagai salah satu acuan absensi. Oke, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.